Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Arcana Famiglia. Anime ini bercerita tentang organisasi yang kuat yang menciptakan perdamaian di pulau perdagangan di Pulau Regalo. Dan organisasi ini juga mempunyai kekuatan mistis Arcana yang berasal dari kartu tarot. Tidak hanya itu saja, pemimpin Arcana ini juga ingin mencari pengganti dirinya sebagai pemimpin Arcana. Dan sebagai tambahan, pemenangnya akan menikahi anak pimpinan ini, yaitu Felita yang sangat cantik. Nah, daripada Mimin kebanyakan spoiler, langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sekelompok pemuda dan pedagang yang sedang berantem. Tapi salah satu di antara pedagang ini berhasil kabur. Kedua pemuda ini berusaha mengejar beberapa orang yang melarikan diri. Tapi untung saja mereka dibantu oleh tim lainnya yang sedang berpatroli. Dan sekelompok orang ini telah dikepung dan tidak bisa lari kemana-mana. Di sini Mimin akan menjelaskan secara singkat siapa mereka ini. Mereka adalah organisasi yang bertindak dengan kewenangan untuk melindungi Pulau Regalo, yaitu Arcana Famiglia. Malam harinya, ketua pemimpin Arcana ini akan mengadakan pesta. Ini anak tunggalnya, yaitu Felicita. Dan ini Luca, penamping Felicita sejak kecil. Dan sekarang mereka akan menuju ke tempat pesta ulang tahun pemimpin Arcana. Saat di tempat pesta, kita diperlihatkan dengan dua orang pria. Yang kuat makan adalah Pace, dan yang satunya ini adalah Debito. Tidak berapa lama Felicita datang. Dengan penampilan kesehariannya, mereka berdua juga heran kenapa seorang tuan putri tidak menggunakan gaun pada saat momen pesta ini. Tidak berapa lama pria mungil ini datang. Dia adalah pria dingin yang bernama Nova. Tapi Felicita tidak sengaja membaca isi hati Nova. Dan Felicita juga membaca isi hati Liberta. Dia mempunyai kartu pertama, yaitu si Oon. Dan Nova memiliki kartu ke-13, yaitu La Morte atau Dewa Kematian. Dan Putri memiliki kartu ke-6, yaitu Sang Pencinta, yaitu kekuatan untuk melihat ke dalam hati orang lain. Dan di sini mereka akan memulai pesta dengan sebuah sambutan dari Papa atau pemimpin Arcana. Dan ini adalah hari perayaan ulang tahunnya yang ke-59 tahun. Dan dia bernama Mondo. Dia adalah ayah dari Felicita. Di sini dia mengumumkan kalau dia sudah tua dan sudah waktunya untuk mengundurkan diri. Dan oleh sebab itu, dia akan memilih seseorang untuk mengambil tempatnya. Dan dalam waktu 2 bulan lagi, dia akan mengadakan duel Arcana. Ini adalah sebuah pertarungan yang diikuti oleh setiap orang yang memiliki kekuatan Arcana. Dan sekaligus untuk menentukan siapa yang terkuat untuk kekuatan Arcana. Dan dia sekaligus pemilik kartu ke-21 bersumpah untuk memberikan pemenang gelar Papa. Dan mengabulkan keinginan mereka. Dan dia juga mengizinkan pemenangnya untuk menikahi putrinya Felicita. Dan tentu saja itu membuat mereka kaget semua. Tapi di sini Felicita tak ingin menikah. Tapi mau bagaimana lagi? Karena dia telah bergabung dengan Arcana Famiglia, berarti dia harus mengikuti semua perintah Papa. Dan dia juga akan menjadi mama baru. Walaupun terjadi adu tarung antara anak dan bapak ini, ya tetap saja dia tidak bisa mengalahkan sang pemimpin Arcana. Di sini Debito merasa kalau dia tidak mungkin bisa menikah dengan Tuan Putri. Tapi ia bisa saja kalau dia ikut kompetisi. Pace juga merasa harinya pasti menyenangkan kalau Felicita menjadi istrinya. Sementara pria botak bernama Dante ini juga merasa tertarik untuk mengikuti duel Arcana. Dan untuk menghibur Tuan Putri, di sini Liberta menghibur Felicita bahwa dia pasti akan memenangkan duel Arcana dan mengambil gelar Papa. Dan dia juga akan mengembalikan kebebasan Felicita kembali. Tidak berapa lama, Nova datang. Dia mengatakan kepada Liberta kalau Liberta saja tidak dapat mengontrol kekuatan Arcana yang dia miliki. Dan dia juga cukup bodoh mengatakan kalau dia akan menang dalam duel. Tapi di sini Liberta juga mengatakan bukan hanya dia, tapi dia juga belum pernah melihat Nova menggunakan kekuatan Arcananya. Tapi Nova tak bisa menjawab pertanyaan Felicita.
Di sini Nova mengatakan kalau dia menang, dia tidak akan mengharapkan pernikahan dengan Felicita. Dan jika salah satu dari mereka yang menang, Felicita akan bebas. Hari selanjutnya, Felicita akan pindah ke kantor Arcana Famiglia. Di sana dia juga disambut oleh beberapa orang yang terlibat memberikan keamanan untuk Pulau Regalo ini. Satu persatu mereka memperkenalkan diri, divisi dan kartu Arcana yang mereka miliki. Jabatan semuanya dibutuhkan oleh Pulau Regalo, dan Felicita sendiri ditunjuk sebagai divisi wasit Ken. Karena divisi Ken ini masih baru, dan untuk mencari kepala divisi, Felicita akan bertarung dengan yang lainnya, dan dia berhasil menang. Dan sekarang dia adalah kepala divisi Ken. Dan keesokan harinya pun kehidupan baru Felicita dimulai, dan tidak berapa lama Liberta datang. Dia memberikan sebuah keong untuk Felicita. Ia hitung-hitung agar Felicita tak murung lagi akibat kejadian kemarin. Tidak berapa lama mereka melihat Nova yang lari terburu-buru. Mereka berdua kemudian menghampiri Nova. Ternyata dia mencari kucing yang pernah dia selamatkan di jalan. Felicita tak sengaja membaca isi hati Nova, dan itu membuat Nova marah karena Felicita telah berani melakukan itu tanpa izin darinya. Felicita dan Liberta juga ikut membantu mencari kucing ini, walaupun mereka sempat dikerjai kucing ini. Tapi untung saja mereka berhasil menemukannya. Dan tentu saja apa yang dilakukan Liberta dan Nova ini membuat Felicita tertawa. Tapi di sini Felicita melihat kalung yang digunakan kucing ini. Tampaknya dia bukan kucing liar dan baunya harum seperti bunga. Tapi tiba-tiba Jolie datang. Dia adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian dengan berbagai hal. Dia memberikan petunjuk tentang kucing ini. Dan sekarang mereka telah maju selangkah untuk menemukan pemilik kucing ini. Di sini mereka menemui Debito untuk mencari petunjuk dari pemilik kucing ini. Tapi tetap saja mereka tak bisa menemukan pemiliknya karena Debito juga tidak tahu. Di sini Felicita menggunakan kekuatan arkananya dan dia membaca isi hati kucing ini. Dan dia menemukan petunjuk yaitu wanita berambut pirang. Dan berkat petunjuk itu, Debito tahu siapa tuan dari kucing ini. Setelah mengembalikan kucing ini, Felicita juga mendapatkan hadiah gaun dari wanita ini. Dan mereka bertiga pun kembali pulang. Tapi di tempat lain, seorang pelayan di kantor Arcana Famiglia melihat penampakan hantu di dapur. Di sini Felicita melaporkan hal itu kepada Nova dan Liberta. Awalnya Nova tak percaya, kemudian mereka diam-diam pergi untuk mengecek kebenarannya. Tetapi setelah sampai di dapur mereka dikagetkan dengan bayangan putih yang melayang. Dan ternyata itu adalah ulah luka. Dia menggunakan beberapa bahan kimia agar hantu bohongan ini terlihat nyata. Dan itu dia lakukan untuk menakuti Pace yang sering bangun tengah malam dan memakan makanan yang ada di dapur. Dia datang seperti zombie yang kelaparan. Dan permen yang dibuat luka ini akan dia bawa ke Piccolino, yaitu acara peringatan bagi anak-anak kecil. Mereka mengundang anak-anak dari Regalo dan menghibur mereka. Dan Liberta juga mengajak Felicita untuk ikut bersama mereka. Tapi Nova tak bisa ikut dengan alasan sibuk. Keesokan harinya acara pun dimulai di dalam gereja. Luka mulai memberikan sulapnya tetapi itu sama sekali tak menghibur. Selanjutnya Debito akan membawakan cerita horor yang membuat beberapa anak-anak yang ada di sana sangat ketakutan. Walaupun wajahnya menyeramkan, ternyata Debito menyukai anak-anak. Dia juga menghibur anak-anak yang menangis. Dan ternyata di sini Luka, Pace, dan Debito tumbuh bersama. Sewaktu kecil mereka juga sangat sering bermain di gereja ini. Dan setelah menjalani hari ini, mereka kemudian makan bersama. Setelah selesai makan, mereka juga akan menghibur anak-anak ini dengan bermain. Tapi tidak berapa lama badai datang. Di sini Debito dan teman-temannya akan mengantar anak-anak ini pulang dengan selamat. Sementara di tempat lain, Mama datang mengunjungi Nova. Dia datang untuk memarahi Nova yang tidak ikut hadir ke acara Piccolino. Dan alasan Nova yang tak pergi ke sana adalah karena dia tidak tahu cara berinteraksi dengan anak-anak. Tapi setelah badai datang,
Di sini Mama sadar kalau Nova khawatir kepada anak-anak itu. Setelah mendengar nasihat dari Mama, di sini Nova segera bergegas menyusul yang lainnya ke gereja. Sementara di gereja, Liberta menceritakan kisah bajak laut kepada anak-anak yang masih ada di sana. Tetapi bukannya menyelesaikan ceritanya, Liberta malah lupa dengan jalan cerita bajak lautnya. Dan tidak berapa lama Debito datang. Dia menjemput anak-anak yang tersisa dan mengantar mereka pulang. Tapi tidak berapa lama Nova datang. Dia ingin membantu mereka, tapi sayangnya anak-anak ini telah pulang. Dan Nova melihat ada satu anak kecil lagi yang tertinggal. Dan dia bernama Elmo. Penampilan Elmo ini benar-benar sangat pucat. Dia juga merasa sedikit aneh. Dadanya mulai berdebar-debar. Tapi tidak berapa lama petir datang. Elmo menghilang dari samping mereka. Dan ternyata dia sudah ada di depan pintu dan akan pamit pulang di tengah badai ini. Tapi saat Nova mengejarnya, dia malah hilang seperti ditelan bumi. Seperti hantu yang diceritakan Debito. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Arcana Famiglia. Bagaimana menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Bye bye.